kita mengalami banyak hal. Kebahagiaan pertama, luka kecil pertama. Siapa yang di tahun 2020 sempat menonton sebuah film yang sangat menyentuh hati berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Di tahun 2020 film tersebut berhasil ditonton lebih dari 2,2 juta orang dan berhasil menduduki film Indonesia kedua terlaris di tahun 2020. Kini film tersebut sudah ada sequelnya berjudul Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Saya sudah tidak sabar melihat kisah perjalanan Awan, Aurora, dan Angkasa. Aku juga mau kayak Hani sama Akid bisa nyelesain. Film terbaru produksi Visinema Pictures melanjutkan kisah kakak beradik Angkasa, Aurora, dan Awan. Namun jika nanti kita cerita tentang hari ini atau NKCTHI fokus pada karakter Awan sebagai anak bungsu, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang atau JJJLP fokus pada kisah anak tengah si Aurora yang merantau ke London, Inggris. Aurora kan di film pertama lebih banyak mendem, lebih banyak menyimpan apa yang dia rasakan. Di film kedua ini dia belajar untuk mengekspresikan apa sih sebenarnya yang selama ini dia pendam dalam-dalam. Eksplorasi di bagian itu dan juga di hubungan sama Hani, Kit, dan Jem itu sesuatu yang baru juga buat aku jadi. Selain tiga bersaudara tersebut, JJJLP juga menghadirkan sejumlah karakter baru, yakni Hani, Kit, dan Jem. Berbeda dengan NKCTHI, tema keluarga dan pertemanan yang tertuang dalam JJJLP disajikan berbeda dengan latar belakang kota London yang ramai, dingin, namun selalu indah. Kalian lihat sendiri aku sekarang. Ternyata sutradara sekaligus pendiri Visinema Pictures, Angga Dwi Masa Songko, memiliki rencana untuk membuat kisah Angkasa, Aurora, dan Awan menjadi sebuah trilogi. Nah, saya sudah mendapatkan kesempatan berbincang-bincang dengan sutradara Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, Angga Dwi Mas Sasongko. Selamat atas rilisnya film ini. Nah, Mas Dwi Mas, mungkin kita Mas Angga ya berarti ya, maaf. Mas Angga, saya mau nanya sedikit nih, saat membuat film pertama, apakah Anda sebenarnya sudah ada ide untuk mengembangkan ini menjadi sebuah universe tersendiri dari tiga bersaudara tersebut? Sebenarnya itu standar kita berkreasi di Visinema. Jadi setiap kita bikin atau mendevelop sebuah IP, kita punya yang namanya IP journey. Jadi kita memang sudah membayangkan kurang lebih 3-5 tahun ini akan jadi seperti apa. Mulai dari filosofi kopi, terus kemudian nanti kita cerita tentang hari ini, Mencuri Raden Saleh, itu semua kita punya plan. Nah, Mas Angga, ini kan film kedua, sequelnya lebih fokus terhadap perantau, kisah seorang perantau begitu ya. Apakah ada film-film mengenai perantau lain yang menjadi inspirasi Anda, mungkin seperti Lost in Translation dan sebagainya? Mungkin ada, sepanjang waktu saya jadi sutradara menonton banyak film, tentunya sadar nggak sadar ada film-film yang kemudian memberikan inspirasi, tentunya termasuk seperti yang kamu tadi sebut, Lost in Translation. Tapi pada dasarnya sebenarnya film ini mencoba sebuah model penceritaan baru sih, yang sebenarnya jadi benang merah dari universe NKCTHI, di mana baik dari Story of Kale, Story of Dinda, dan nanti kita cerita tentang hari ini, gaya berceritanya dibuat non-linear. Tapi di film ini kita nge-push batasnya, kita mengaburkan identifikasi waktu, membiarkan penonton untuk larut dalam development karakter. Jadi follow the character, don't follow the timeline. Dari yang tadi saya lihat, kota London itu bisa dibilang menjadi tokoh juga ya, ya menjadi tokoh juga begitu ya, Mas Angga. Nah, Mas Angga, kita sudah dapat cerita Aurora, mendapatkan cerita Awan. Bagaimana nih? Boleh kasih bocoran sedikit ceritanya Angkasa? Bagaimana? Sebenarnya waktu bikin film ini kita bikin film sekalian dua. Yang satu ceritanya Angkasa yang akan rilis setelah ini. Tapi di cerita Angkasa akan menarik karena kita akan juga membuka lembaran lama kisah orang tuanya. Jadi ini akan dikombinasi antara masa depan dan masa lalu orang tuanya di tahun 80-an. Dan kamu itu di sini sekolah bukan kerja. Karakter Angkasa, Aurora, dan Awan datang dari buku NKCTHI yang ditulis oleh Marcella FP. Meski begitu, pada awalnya
Marcella skeptis dengan ide mengembangkan 3 karakter tersebut menjadi sebuah trilogi. Orang mungkin tidak akan nyangka kalau di spin off nggak cuma, kan banyak ekspektasi kayak saat itu yang aku khawatirkan saat dapat tawaran, oke ini di spin off nih karakternya satu-satu punya film sendiri, gimana ini akan maksa nggak ya, akan terlalu jadi sekedar untuk bisnis nggak ya, dan itu ekspektasi itu yang aku tadi agak ragu, gimana ya, bagus nggak ya, nggak ini nggak ya, jadi nggak ya, matang nggak ya hasilnya. Tapi karena kita udah develop dari awal berdasarkan riset banyak cerita orang, jadi ternyata ceritanya jadi kuat, ceritanya setiap karakter, setiap perspektif itu jadi kuat. Tak hanya visual yang memanjakan mata dalam film JJJLP, musik juga menjadi bagian penting dalam menceritakan kisah perantauan Aurora. Salah satunya adalah lagu bertajuk Rerata, karya Arman Maulana yang mengisi soundtrack JJJLP. Saya kira film ini lebih emosional daripada yang NKCTHI. Jadi kalau NKCTHI saya nonton tuh sebuah drama keluarga yang masih ada pace yang rada emang harus melambat gitu ya. Nah kalau ini kayaknya rada-rada lebih emosional lagi. Karena kan kalau di NKCTHI itu kan banyak peran, ada angkasa, ada awan, ada aurora gitu kan. Banyak peran yang mungkin ada grafiknya yang tenang dan sebagainya. Nah kalau ini kan berfokus pada Aurora yang di London itu benar-benar kayak kehilangan siapa-siapa dalam keadaan terpuruk. Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang bisa segera dinikmati oleh para penikmat film tanah air pada tanggal 2 Februari 2023. Karmel Mursalim, Edwin Arman, Jakarta. Ternyata ada di sini.